Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Alvin Yanuar Rahman MOR, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 di sini beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, si Fajarotunisa, kemudian ada Sri Rahayu, ada Wanda Puspita Ananda Ayu, dan juga Syifa Cidanalaya. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan sistem pengenalan bahan pustaka melalui natural language processing. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sri Rahayu. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem pengenalan bahan pustaka melalui Natural Language Processing atau LNP. Nah, kan biasanya perpustakaan itu sekarang nggak cuman tempat menyimpan buku ya, tapi juga harus mengikuti perkembangan teknologi supaya layanan lebih cepat, terus lebih mudah dan akurat gitu. Nah, salah satu teknologi yang lagi berkembang gitu adalah NLP atau Natural Language Processing, yaitu kemampuan komputer untuk mengerti bahasa manusia baik tulisan maupun suaranya. Nah, contoh kalau misalnya kita lagi nyari buku tentang kecerdasan buatan misalnya ya. Terus kamu tuh langsung bilang ke Google misalnya, tolong carikan buku kecerdasan buatan. Kan di situ langsung tuh muncul macam-macam buku-buku gitu ya, PDF-nya. Terus eh, apa ya? Jadi mencari buku di teknologi zaman sekarang tuh gampang gitu ya. Tinggal kita ketik atau kita perintahkan menggunakan suara itu langsung muncul. Nah, selain itu juga misalnya kamu mencari topik-topik tertentu gitu ya. Sistem apa ya maksudnya itu menyarankan buku atau bahan bacaan sesuai minat kamu gitu. Jadi layanan di perpustakaan itu tuh jadi lebih proporsional, terus modern dan gampang dipakai. Nah, NLP ini tuh menjadi perpustakaan tidak hanya tempat penyimpanan koleksi, melainkan pusat layanan informasi modern yang sesuai dengan perkembangan era digital zaman saat ini. Gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Rahayu yang sudah menjelaskan pengantarnya. Untuk selanjutnya dilanjut dengan pemateri yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian dari bahan pustaka. Nah, bahan pustaka ini merupakan inti dari koleksi yang dimiliki perpustakaan. Tanpa adanya bahan pustaka, sebuah perpustakaan tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, ketika mendirikan perpustakaan, ketersediaan bahan pustaka itu harus dipastikan. Nah, jadi di sini di makalahnya ada menurut Yulia yang mana bahan pustaka itu juga diartikan sebagai kitab atau buku. Nah, sementara itu Bapak Fadal juga menjelaskan bahwa bahan pustaka adalah salah satu koleksi perpustakaan berupa karya cetak, misalnya buku pelajaran, buku bacaan fiksi maupun buku referensi yang dikumpulkan, diolah, dan juga nantinya disimpan untuk kemudian disediakan bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasi gitu. Next.
Nah, di sini ada jenis-jenis bahan pustaka. Nah, yang pertama ini ada yang disebut dengan karya cetak. Nah, karya cetak ini merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan tercetak. Nah, karya cetak ini tuh terbagi lagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan buku, yaitu bahwa buku ini tuh bahan pustaka yang paling banyak ditemukan di perpustakaan gitu, dan juga terdiri atas kesatuan. Dan juga yang kedua ada yang namanya terbitan berseri. Nah, terbitan berseri ini tuh sama merupakan bahan pustaka juga yang diterbitkan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti surat kabar. Kemudian yang kedua ada karya non cetak. Nah, karya non cetak ini merupakan hasil karya manusia yang tidak disajikan dalam bentuk cetakan. Jadi artinya bukan berupa cetak gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Kayak misalnya rekaman suara, kemudian video ataupun gambar gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan bahan bentuk mikro. Nah, yaitu bahan pustaka yang menggunakan media film dan tidak bisa dibaca langsung oleh mata. Nah, jadi perlu alat khusus gitu ya, bernama micro reader. Nah, walaupun nantinya tuh berbentuk film, nah tapi bisa direproduksi tuh bahwa bahan cetakan itu seperti majalah, nantinya tuh akan menjadi surat kabar gitu. Kemudian yang keempat itu ada bahan elektronik. Artinya bahan pustaka yang disajikan melalui media digital. Nah, jadi tidak asing lagi ya kalau misalnya bahan elektronik itu tuh seperti kayak CD-ROM, CD-ROM. Nah, nanti mengaksesnya itu melalui perangkat keras seperti kayak lewat komputer gitu. Next. Kemudian di sini ada tingkat analisis informasi. Nah, dalam tingkat analisis informasi ini tuh terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan literatur primer. Nah, yaitu karya asli yang berisi gagasan baru atau pengembangan teori tertentu. Nah, contohnya adalah seperti artikel ilmiah, kemudian laporan penelitian, dan juga disertasi, makalah, seminar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan dengan literatur sekunder. Nah, di sini literatur sekunder itu merupakan tulisan yang memberikan ringkasan atau indeks dari literatur primer. Nah, jadi koleksi ini tuh tidak menyajikan informasi baru, tetapi hanya menata kembali pengetahuan yang sudah ada, termasuk di dalamnya seperti kayak kamus, ensiklopedia, direktori, bibliografi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada literatur tersier. Nah, literatur tersier ini merupakan karya yang menunjukkan sumber untuk menemukan literatur sekunder. Nah, jadi karya ini tuh menunjukkan bahwa menemukan literatur sekunder artinya kayak misalnya bibliografi dari bibliografi lagi, kemudian direktori dari direktori lagi. Nah, jadi apa ya? Dengan berkembangnya teknologi ini tuh keberadaan bahan pustaka ini tuh dalam bentuk daring akan semakin dibutuhkan gitu ya ketika zaman sekarang. Karena apa? Dengan melalui internet ini tuh masyarakat itu bisa mencari berbagai informasi. Nah, baik bisa untuk memecahkan suatu masalah ataupun sebagai rujukan untuk mengambil keputusan gitu ya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wanda Puspita. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Terdengar. Terdengar. Selanjutnya itu ada Natural Language Processing atau NLP.
Langsung aja, Natural Language Processing atau NLP merupakan salah satu cabang ilmu AI yang berfokus pada pengolahan bahasa natural atau bahasa alami. Bahasa natural adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Langsung aja, next. NLP adalah pengolahan bahasa alami yang merupakan bidang kecerdasan buatan yang berhubungan dengan pemahaman bahasa manusia. NLP adalah ilmu kecerdasan buatan yang mengkaji bagaimana pengolahan bahasa alam yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi NLP itu adalah proses pemrosesan bahasa yang digunakan manusia dengan komputer gitu, sehingga si komputer itu bisa mengerti apa yang dikatakan dan apa yang diinginkan oleh si manusia itu, si pengguna itu maksudnya. Lanjut. Nah, ini ada aspek utama teori pemahaman NLP. Oh, itu Natural Language Processing-nya hilang, gak apa-apa ya. NLP gitu. Untuk sejarahnya, teman-teman bisa baca di makalah, itu ada sejarahnya di sana. Ini lanjut aja langsung ke aspek utama teori pemahaman NLP. Yang pertama ada sintaktik parsing. Maksudnya sintaktik parsing ini adalah proses di mana mesin mencoba memahami struktur kalimat. Misalnya, eh, saya membeli buku baru. Jadi mesin itu perlu mengidentifikasi bahwa saya itu adalah sebuah subjek. Membeli adalah kata kerja dan buku baru adalah objeknya. Gitu. Jadi fungsinya pemahaman sintaksis ini atau sintaktik parsing ini berfungsi untuk memahami makna dari kalimatnya. Memahami struktur kalimat, mohon maaf. Selanjutnya ada semantik analisis. Semantik analisis atau pemahaman semantik adalah berkaitan dengan pemahaman makna dan kata frasa. Misalnya, mesin perlu memahami bahwa kata bank bisa berarti tempat penyimpanan uang atau tepi sungai. Itu tergantung pada konteks penggunaan katanya atau penggunaan kalimatnya. Selanjutnya yang ketiga ada contextual understanding atau pengambilan makna kontekstual. Dalam bahasa manusia seringkali bergantung pada konteks ya. NLP ini dengan bantuan model seperti ChatGPT bisa lebih mampu memahami konteks yang kompleks dalam pencakapan atau teks gitu ya. Jadi dalam ChatGPT dengan adanya fitur pengambilan makna kontekstual, jadi dia gampang untuk memahami eh, bahasa manusia gitu. Selanjutnya yang keempat ada entitas penggalian atau name entity recognition atau NIR atau NER gitu. Di sini mesin dapat mengenali elemen tertentu dalam teks seperti nama orang, nama tempat, tanggal dan lain-lainnya. NLP itu jadi maksudnya NLP bisa mengenali bahwa misalkan Bandung itu sebagai nama tempat di negara Indonesia gitu. Atau atau bisa mengenali Indonesia itu adalah nama negara kayak gitu. Selanjutnya yang kelima ada eh, pemrosesan sentimen atau sentimen analisis. NLP juga digunakan untuk memahami emosi atau sentimen di balik teks. Apakah suatu komentar bernada positif, negatif, atau netral. Nah, misal ini bisa banyak ditemukan di media sosial, di komen-komen orang kan ada komentar yang baik, ada yang enggak. Nah, NLP ini bisa menganalisis itu perkataannya baik, negatif, atau positif gitu, atau netral biasa aja. Nah, yang keenam terakhir ada pengambilan teks atau text generation. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan teks yang koheren atau alami. Misalnya, model ChatGPT bisa menghasilkan artikel, cerita, atau bahkan merespon pertanyaan pengguna teks yang relevan dengan akurat. Gitu. Jadi, si NLP ini dari ChatGPT misalnya bisa membuat artikel cerita yang bahasanya tuh bahasa alami, kayak biasa aja bahasa yang dapat kita pahami gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada model NLP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pasti teman-teman semua udah merasakan manfaat atau
kehadiran NLP meskipun teman-teman baru tahu sebagian, mungkin sebagian ada yang baru tahu, ada yang sudah tahu mungkin. Yang pertama ada asisten virtual. Contohnya itu kayak Google Assistant atau Siri atau Alexa itu di situ. Contohnya kayak di Google Assistant mungkin kayak bangunkan alarm, setel alarm di jam 7 pagi gitu. Itu termasuk ke dalam model NLP. Yang kedua ada penerjemah bahasa. Penerjemah bahasa yang sering kita gunakan adalah Google Translate di Google. Nah, itu juga termasuk ke dalam model NLP dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada chatbot. Itu tuh chatbot tuh yang berbasis NLP untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan. Misal kita pernah chat pada suatu website atau apa yang si pesannya tuh otomatis dibalas langsung. Jadi kita hanya membalas angka satu, misal kita hanya membalas angka satu langsung dikasih jawabannya gitu. Terus dikasih lagi pilihan, misalkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi angka satu, misal angka duanya cukup dijawabnya tuh kalau misalkan cukup dijawabnya angka dua kayak gitu. Itu chat yang bisa langsung ngasih jawaban otomatis. Terus yang keempat ada analisis sentimen di media sosial. Ini tuh biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan dapat menggunakan NLP untuk menganalisis sentimen pelanggan terhadap merek atau produk mereka. Jadi dapat dilihat kepuasan pelanggan melalui analisis sentimental di media sosial. Lanjut, next. Nah, ini selanjutnya ada teknologi dan pendekatan modern dalam NLP. Yang pertama itu ada transfer learning. Transfer learning ini merupakan pendekatan yang memungkinkan model NLP tidak dilatih pada sejumlah besar data umum terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan dengan data khusus yang relevan dengan aplikasi tertentu. Misalnya ChatGPT yang dilatih secara umum bisa disesuaikan untuk tugas tertentu. Kan ChatGPT segala bisa ya, segala bisa menjawab. Nah, sama transfer learning ini bisa diarahkan untuk berfokus hanya pada topik yang kita mau saja gitu. Paham kan maksudnya kayak gitu. Jadi bisa tidak hanya umum saja tapi dia bisa dikhususkan juga untuk pembahasan yang kita mau gitu. Selanjutnya ada transformers dan attention mechanism. Model ini memiliki arsitektur yang dirancang untuk memahami konteks dalam rentang teks yang panjang, sehingga lebih baik dalam memahami hubungan kata-kata yang tersebar dalam teks. Ini memungkinkan model seperti ChatGPT untuk menghasilkan teks yang lebih koheren atau alami gitu. Jadi ini tuh yang difokuskan pada uh, memahami kan kita sering memasukkan misalkan satu file pada ChatGPT kan itu banyak ya bahasanya. Nah di sama NLP ini dia bisa eh, apa ya intinya mah dapat memahami hubungan kata-kata yang banyak itu yang tersebar dalam teks dalam dan nanti itu bisa ngasih yang lebih simpel yang lebih gampang kita pahami gitu. Terus yang ketiga ada fine tuning. Fine tuning adalah metode di mana model yang sudah dilatih pada data umum disesuaikan dengan data spesifik aplikasi. Misalnya, chatbot untuk bank akan dituning dengan data percakapan keuangan. Chatbot bank kan dipasin untuk pembahasan tentang keuangan. Kalau misalkan chatbot tentang print yang jurnalis itu kan dikhususkan untuk apa ya? Untuk namanya tuh untuk menawarkan apa printer atau fotokopi atau apa atau gimana gitu. Jadi sesuai gitu. Di Pantone ini bisa si chatbotnya tuh bisa Baik, mungkin jaringannya ya, Wanda Puspita lagi mungkin.
Udah sepertinya ya pembahasannya, atau belum? Baik, dilanjut saja kepada pemateri yang terakhir, yaitu ada si Pacudana Layak. Sebenarnya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik. Nah, selanjutnya itu bahan pustaka melalui natural language processing. Nah, kan saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor ya. Nah, termasuk dalam bidang perpustakaan juga. Seiring kemajuan teknologi, perpustakaan pun mengalami transformasi yang signifikan. Nah, dulu perpustakaan identik dengan tempat menyimpan buku tanpa sistem katalog yang memadai. Dan kita juga harus secara fisik datang ke perpustakaan. Kalau sekarang kita bisa di rumah tapi bisa mengakses buku melewati perpustakaan ataupun aplikasi. Contohnya kan di UIN juga sudah ada ya aplikasi perpustakaan UIN. Nah, lalu selanjutnya, pada era teknologi informasi yang sangat maju ini, kecerdasan buatan atau AI semakin terintegrasi. Terdapat beberapa bidang kecerdasan buatan atau AI yang dapat diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan. Yang pertama yaitu ada sistem pakar atau expert system. Nah, sistem pakar ini melalui penerapan sistem pakar dapat dikembangkan sebuah sistem yang berfungsi layaknya seorang ahli di bidang perpustakaan. Nah, maksudnya ini kan kalau kita ke perpustakaan itu kadang ditanya-tanyanya sama pustakawannya. Nah, ini juga untuk menyusun beberapa pertanyaan. Nah, jadi sama kalau kita pinjam langsung ke perpustakaan. Pertanyaan ini gunanya untuk mengambil keputusan atau kesimpulan seperti atau rekomendasi buku yang ingin dipinjamnya. Nah, contohnya seperti bahan pustaka bidang apa yang Anda sukai atau yang sedang Anda cari. Lalu, bahan pustaka bidang teknologi informasi apakah yang Anda ingin cari? Bahan program apa yang Anda ingin ketahui? Dan sebagainya. Pokoknya hampir sama kayak kalau kita pinjam langsung ke perpustakaan ditanya-tanya oleh pustakawan. Yang kedua itu ada pemrosesan bahasa alami atau NLP. Proses bahasa alami pada perpustakaan ini dapat dimanfaatkan untuk menerjemahkan teks atau informasi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan akses terhadap sumber pengetahuan global. Nah, kalau NLP ini sebelumnya sudah dijelaskannya oleh Wanda Puspita. Lalu, yang ketiga itu ada fisik komputer. Nah, konsep fisik komputer ini memanfaatkan kamera untuk mendeteksi dan mengenali objek dapat diterapkan dalam proses pengukuran dimensi buku secara otomatis. Nah, jadi kayak ada kamera gitu. Si bukunya ditempatkan misalnya di bawah kamera. Nah, nanti si kamera itu karena ada AI-nya juga, nah bisa mendeteksi ketebalan buku, panjang dan isi bukunya. Lalu yang keempat yaitu ada pengenalan suara. Perpustakaan dapat memanfaatkan untuk melakukan input data bahan pustakawan melalui perintah suara tanpa perlu mengetik secara manual. Ini mah udah jelas ya pengenalan suara. Jadi ataupun bisa kalau kita cari judul buku yang ingin kita cari bisa menggunakan suara tanpa kita mengetiknya, itu juga bisa. Lalu yang kelima ada robotika.
Robotika ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan bahan pustaka secara otomatis di lokasi tertentu. Nah, mungkin kalau di sini belum ada ya yang menggunakan robotika ini. Nah, jadi kayak robotika itu sama aja kayak kita mengambil ke rak bukunya. Nah, tapi tidak pakai manusia. Kalau robotika berarti pakai robotika. Nah, ini juga tentu saja dibantu dengan bantuan letak rak, robot tersebut dapat diinstruksikan untuk mengambil buku dalam perpustakaan tersebut untuk meningkatkan efisiensi layanan. Nah, jadi lebih cepat kali ya, tidak perlu nyari-nyari satu persatu. Lalu yang keenam itu ada agen cerdas. Agen cerdas ini berfungsi sebagai asisten virtual dalam penggunaan OPAC atau Open Public Access Catalog. Nah, yang dimaksud OPAC ini adalah, yang dimaksud agen cerdas ini, agen cerdas ini adalah pemandu dalam penggunaan OPAC tersebut, atau menciptakan OPAC asisten yang nantinya dapat dengan mudah melakukan pencarian mandiri tanpa bertanya kepada pustakawan, dan hanya berinteraksi dengan agen OPAC tersebut. Nah, jadi kalau kita mau tanya-tanya atau nyari buku, itu bisa melalui OPAC tersebut. Nah, sekian materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Untuk selanjutnya, oke, next. Kesimpulannya bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan, khususnya natural language processing, telah mengubah peran perpustakaan menjadi lebih modern, efisien, dan interaktif. Nah, untuk selanjutnya, boleh kalian jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.